Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal eh, oli ya, terutama sales oli. Jadi yang namanya sales oli itu kan seringnya nggak netral. Kalau harus kita akui juga ada yang netral. Cuma sayangnya sekarang ini gimana ya? Kalau sales olinya itu jujur ya, kadang informasi yang mereka berikan juga masih tetap menipu gitu. Ya karena memang pengetahuan yang mereka dapatkan sales-sales oli ini juga salah. Banyak sekali ilmu-ilmu ngawur yang beredar di Indonesia ya. Karena gimana ya, orang Indonesia itu kalau dapat ilmu nggak dicek sumbernya, hanya dengan alasan gak iso bahasa Inggris mereka tidak mengecek langsung dari sumbernya di website resminya gitu. Mereka ini termasuk sales ini percaya sama omongan dari orang-orang yang sering posting gitu, sering posting mengajarkan gitu. Padahal ya semua informasi itu perlu dicek sendiri kebenarannya. Untuk oli itu sulit ya, sulit. Oli itu nggak sesuai dengan apa mimpi kita gitu. Mimpi-mimpi kita itu kan kalau harganya mahal pasti bagus, sayangnya tidak. Kalau misalnya standar olinya sudah pakai standar ini pasti bagus, sayangnya juga tidak. Mau oli mobil, oli motor, sama saja. Penulis sebelumnya sudah jelaskan soal jasu MB oli motor. Kan jasu MB itu gimana ya, oli paling murahan, tapi tetap sama orang-orang itu dianggap yang terbaik. Dan gimana ya, orang Indonesia itu mudah ketipu ya. Contohnya oli hitam dan encer ya, hitam sekali, hitam kelam dan encer, itu dianggap bukan ciri yang buruk. Bahkan pernah loh ada postingan beberapa blogger ya posting oli hitam itu bukan ciri jelek.
promosinya dari Yamaluk. Penulis yakin suatu saat AHM Oil pasti akan melakukan juga. Ya seperti itulah kekejian dari sales ya, kejamnya dari dunia penjualan oli. Karena yang kejam bukan cuma sales tapi dari pabriknya. Walau salesnya jujur, pabriknya pembohong. Khusus untuk soal umur oli ini dah. Ya sudah jadi fakta bahwa kalau kita mengikuti rekomendasi pabrikan ya, ganti oli di 4000, itu olinya nggak akan utuh gitu loh, pasti berkurang jadi tinggal 1/4, 1/10 atau bagaimana. Oleh karena itu dari pihak bengkel resmi ya, menawarkan untuk ganti tiap 2000 km. Kalau mobil mampunya mestinya 10.000, disuruh jadi tiap 5.000. Padahal kalau kita lihat ya, klaim-klaimnya ya, oli ini mampu 10.000, 20.000, 27.000, 40.000 km bahkan mungkin kalau nggak salah. Itu klaim-klaimnya di website oli ya. Tapi di kenyataan rasanya nggak ada ya yang ganti oli selama itu. Walau olinya ngaku-ngakunya segitu, tapi di kenyataan nggak ada yang seperti itu. Kenapa itu terjadi? Ya karena ini juga pengaruhnya kebohongan dari pabrik mobil juga. Jadi nggak cuma dari pabrik kendaraan ya, mobil dan motor. Jadi nggak cuma dari pabrik olinya tok bohong, pabrik kendaraannya juga bohong. Itu loh yang miris banget lah. Pabrik mobilnya bohong, pabrik mobil atau motornya bohong di mana? Bohongnya di kekentalan ya. Jadi sekarang ini kan sudah musimnya oli, dibuat makin lama makin encer ya. Oli dikesankan kalau makin encer itu makin irit, makin ekonomis. Padahal ya enggak juga. Itu masih tergantung pada ketulusan pabrik kendaraannya. Kendaraan yang tidak didesain khusus sehingga bisa pakai oli encer. Jadi misalnya dari silindernya lapis molybdenum, dari noken asnya pakai coating diamond, nggak akan kendaraannya ini bisa pakai oli encer. Karena dari industri oli pun sudah tahu bahwa yang namanya oli makin encer itu kemampuannya makin rendah. Dan untuk mengatasi itu makanya butuh yang namanya friction modifier organik. Friction modifier organik ini levelnya lebih tinggi daripada friction modifier solid
ya, yang apa, padatan. Yang padatan itu semacam MOS2, ZDDP, titanium, boron, dan semacamnya. Dan banyak ya kayaknya ya oli yang encer ya, encer, nggak ada adit tambahan, sehingga kita jumpai bila pakai oli ya kekentalannya sama, itu kemampuannya bisa beda jauh. Sama-sama 10W40 tapi kemampuannya beda, sama-sama 10W30 tapi kemampuannya beda. Yang terutama ketika kita membandingkan oli khusus skuter dengan oli mobil yang terbaik. Jadi oli khusus skuter yang terbaik dibandingkan dengan oli khusus mobil yang terbaik, bedanya jauh. Beda juga akan terasa ekstrim bila membandingkan oli yang pembohong, pabrik oli yang pembohong dan pabrik oli yang jujur, akan beda ya. Standar sekarang sudah tidak lagi ya, tidak lagi bisa mengatur membatasi hal itu. Karena apa? Sekarang semua pabrik oli sudah jarang pakai standar API. Memang mereka mencantumkan API-nya, API apa gitu ya di labelnya, tapi itu cuma klaim pabrikan toh, dan belum tentu benar. Belum tentu benar. Kalau API beneran, pasti logonya bentuk pasti yang dicantumkan itu logo, bukan sekedar API SN gitu toh. Logo bulat itu baru bener apinya, baru asli. Dan api itu seringnya adalah untuk lingkungan, bukan untuk melindungi mesin. Jadi standar API itu menuntut terutama dari perlindungan lingkungannya. Jadi perlindungan terhadap mesinnya malah dikurangi. Ngomong, oh oli ini oli bagus, apinya sudah api SN, walaupun penjualnya nggak bohong, tapi tetap informasinya salah. Karena yang namanya standar api sudah tidak lagi mencerminkan standar oli. Menakut-nakuti, oh kalau OPI standarnya SL itu jelek, nah itu juga nggak bener, karena ya belum tentu gitu loh. Jadi walau pabriknya salesnya jujur, masalahnya pabriknya sudah nggak jujur. Jadi dari sisi standar saja sudah nggak pas, ya sales omongannya mau kayak gimana juga salah. Terus soal kandungan aditif juga nggak selalu ya yang namanya oli ini mengandung ini itu bagus. Oli mengandung boron ya nggak selalu bagus. Ada yang terlalu banyak juga nggak baik. Karena ya yang namanya aditif itu adalah soal keseimbangan. Nah, tahu seimbang atau enggak ya kita nggak bisa dari spesifikasi tok, dari uji oli tok. Kita harus coba.
Karena uji oli juga kan nggak menguji yang namanya CR stability, nggak menguji viscosity index kandungan viscosity index improver. Padahal viscosity index improver itu adalah aditif yang sangat merusak kemampuan oli hanya demi untuk bisa membuat olinya tetap encer di suhu dingin. Masalahnya ketika membuat oli ini bisa tetap encer di suhu dingin, efek lainnya adalah dia jadi cepat encer juga di suhu panas. Dan bukan cuma suhu panas, ketika dipakai di RPM tinggi dia akan cepat encer juga. Dan ini merusak. Jadi misalnya oli kekentalannya 5W30, begitu dipakai kencang jadi 0W16, kan nggak layak pakai. Dari sisi aditif itu, kandungan aditif, kandungan bahannya kayak pau. Apa oli yang mengandung pau selalu bagus? Enggak. Tapi untuk sekarang ini yang lebih banyak adalah oli yang ngaku-ngaku full sintetis tapi nggak ada paunya sama sekali. Keunggulan pau itu kan dia lebih tahan kocok, ya, lebih tahan CR. Nah itu kalau misalnya ya olinya sudah pakai pau tapi masih tetap mengandalkan viscosity index improver yang banyak, mengandalkan aditif perubah VI yang banyak, ya sama saja tetap jelek. Begitu juga kalau oli paunya nggak pakai ester, nah makin parah lagi. Karena yang namanya pau itu wajib pakai ester kalau misalnya pingin bagus. Beberapa pabrikan nggak pakai ester tapi pilih pakai misalnya dicampur sama oli mineral yang grade tinggi ataupun yang grade rendah. Ya nggak akan maksimal lah kemampuannya, masih lebih sip malah dengan oli grup 1 yang campur ester. Dan sama-sama oli grup 1 atau grup 2 atau grup 3 itu kualitasnya beda-beda. Beda pabrikan ya beda kualitas. Walau mungkin secara general, kalau misalnya gini oli bahan ini bisa awet gitu ya. Kalau dari bahan mineral daya tahan oksidasinya rendah. Beda pabrik ya beda. Yang biasanya jadi generalisasi itu biasanya adalah produk yang top of the ring, produk yang terbaik. Terbaiknya grup 1, terbaiknya grup 2, terbaiknya grup 3. Masalahnya bahan oli itu tergantung dari pabriknya. Dan beberapa oli itu bahannya ya ngambil sembarangan, ngambil dari impor dari Cina, nggak tahu kualitasnya gimana, beli seadanya. Beberapa pabrik oli itu cuma jadi blending tok ya. Blendingnya juga kadang nunut ke pabrik lain, ke punya orang lain. Jadi banyak yang merek itu adalah bondo formula toh. Jadi bahan olinya itu beli dari pihak lain, terus nyampurnya ke pihak lain, pengemasannya ke pihak lain. Mereka ini cuma minta ini dikasih formula ini, dicampurkan ini, kasih label ini, udah gitu toh.
separah itu kondisi dunia oli Indonesia. Jadi sebenarnya ya nggak beda jauh dari pembuat oli bekas lah ya. Cuma kalau pembuat oli bekas bahan olinya jelas lebih nggak manusiawi lagi. Nah ini belum menyentuh soal kebohongan pabrikan soal bahan olinya. Jadi teliti sekali sangat menipu sekali loh dari pabrikannya ya, bukan dari salesnya. Menyebut 100% sintetik, 100% sintetik, mengandung bahan 100% sintetik, tapi dicari di mana-mana nggak ada tulisan PAO di pabriknya lah ya, di website resminya. Di safety dataset nggak ada PAO-nya, di website resmi nggak ada PAO-nya. Tapi sales-salesnya, wah, gencar banget. Ini oli bagus nih, 100% PAO. Yang penulis tahu itu Liqui Moly. Ngaku PAO di mana-mana salesnya. Tapi ya di website resminya sendiri nggak nyebut walau ngakunya 100% PAO. Jadi hati-hati ya. Walau salesnya jujur atau apa, pabrik olinya yang nggak jujur, pabrik mobilnya juga, pabrik motornya juga. Ya wis lah, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.